Oke guys, welcome back to the Traders Note sama gue Rangga Wardana, dan ini adalah video seri mapping forex di mana gue mempersiapkan trading selama 1 minggu ke depan ya, at least beberapa hari ini. Oke. Nah, bagi kalian yang masih pemula dan baru mengikuti YouTube channel ini, boleh coba cari video di atas ini, gue taruh 2 playlist ya. Di situ kalian bisa start untuk belajar dari situ. Oke, nah di video mapping forex seperti ini kita bukan langsung entry ya, tapi kita selalu melihat dengan 4 langkah dalam trading forex. Yang pertama adalah identifikasi trend dan directionnya, lalu kita identifikasi trend dan momentumnya, lalu kita prediksi directionnya ke arah mana, baru nanti kita tentukan cara entry dan plan B nya itu seperti apa. Itu biasanya gue berikan di VIP channel ya. Nah, sekarang kita akan masuk langsung ke materi ya, jadi ke mapping forexnya. Nah, di sini ada baiknya juga kita lakukan seperti ini ya. Anda buka dulu Forex Factory, lalu Anda lihat nih dia ada big news tuh apa gitu ya. This week kita lihat dulu selama 1 minggu ke depan ini ada big news apa, paling enggak tuh yang deket-deket dulu. Nah, kita lihat di sini ada GBP ya, member broadband speaks. Lihat langsung warnanya aja, kalau misalnya ada warna oranye atau merah. Jadi ada GBP, ada AUD, sama ada EUR ya, sama ada Kanada tuh yang terdekat. Jadi bisa coba mapping di pair-pair yang lagi mau ada major news seperti itu. Oke, itu triknya, salah satu triknya. Nah, sekarang kita akan mulai masuk, dan biasanya gue selalu mulai dulu dari gold. Tapi sebelum itu kita lihat DXY ya, karena kemarin juga gue bikin video map NFP kan, tutorial trading saat NFP, dan saat itu kemarin gue prediksi goldnya DXY nya naik ya, dan ini dia cenderung naik tapi pelan-pelan nih. Kalau kita lihat H1 tuh dia naik tapi dia acak-acakan. Tapi kemarin kita trading di GBP USD, dan GBP USD nya berhasil turun ya, kita berhasil close 100 pips. Dan di gold kemarin kita juga sempat ada trading sell ya, sesuai dengan mappingnya kemarin. Sebenarnya kalau kalian masih perhatikan kemarin itu dapat entry di sini. Jadi kalau misalkan kita gedein sedikit, kemarin saya ada bikin mapping itu di sini kan. Jadi dia ada resistance support, di sini ada supply area ya di M30 nya, dan dia sempat kena dan dia turun ya, dan ini bisa profit 100 pips kemarin tuh. Tapi kemarin karena saya berharap dia turun banyak, jadi ketika saya dapat entry dia langsung turun 100 pips, saya geser SL ke BEP gitu ya. Dan saya ingatkan para member VIP juga untuk ambil profit parsial, karena ternyata benar ya, dia berbalik arah dan SL nya kena di BEP. Jadi kita profit di GBP USD doang kemarin. Oke, sekarang kita ulang dan kita ingin melakukan mapping forex lagi dari daily chart lebih dahulu. Saya buka di gold ya. Nah ya, ini adalah grafik daily chart untuk gold, dan kita identifikasi dulu trend dan momentumnya gitu ya. Kalau nggak ada trend ya berarti nggak ada trend. Kalian perhatikan gold ini, kita lihat ya, jangan terlalu deket, lihatnya kita mundurin. Dia habis naik banyak, jatuh banyak, dan dia acak-acakan di sini. No trend for gold ya, tidak ada trend. Directionnya, jadi kita perlu lihat belakangan ini dia habis jatuh, dia reject pada saat NFP kemarin, akhirnya si gold ini naik. Nah, saya mapping support resisten pentingnya. Nah, jadi kita mapping dulu di sini atas ya, 186775 ada resisten penting, di atas 1842 juga ada resisten yang penting, di bawah sini support ya, di sini ada bahu kiri banyak sekali support yang signifikan ya, dan dia kemarin reject dari bawah sini. Di sini di bawahnya ada, di bawah sini juga ada. Oke. Saat ini dia mental-mental di sini ya. Jadi kita mesti lihat ke H4 atau H1 supaya tujuannya kita bisa mendapatkan entry yang baik gitu ya. Nah, di H4 trennya turun, di sini pun dia false break akhirnya. Jadi dia di sini ada support, dia break, dan dia pelan-pelan mulai naik untuk mencari tradingan. Biasanya saya masuk lagi ke H1 ya. Di sini ada trendline yang signifikan, 1 titik, 2 titik, 3 titik, di sini break. So, ada kemungkinan dia retest untuk coba lanjut naik ke atas. Jadi di sini saya akan bikin mapping seperti ini ya. Ini kita bisa tunggu buy-nya di sini, atau kalau dia naik ke atas ini ya, saya bisa cari sell-nya untuk diambil tradingan sell ke bawah. Kenapa level ini penting? Ini adalah level 1800 ya. 1799 sampai 1800 kalau kalian perhatikan di sini. Nah, di sini dia jadi resisten, di sini dia jadi resisten ya. Jadi dia ini cukup signifikan nih. Ya, ada 2 resisten, dan di sini dia ada gerakan naik langsung jatuh kuat. Di sini ada supply area. Jadi
di gold ini kalau dia dikasih koreksi, apalagi kalau koreksinya pelan-pelan ya, saya mungkin bisa buy di sekitaran bawah sini. Tapi kalau dia terus naik, saya akan cari entry sell di sekitaran atas 1800. Itulah untuk di gold. Oke, next kita akan masuk di GBP Kanada. Pertama kita lihat dulu GBP Kanada di daily chart. Nah, kalau kalian perhatikan daily chart ini dia habis tren turun ya. Tren turun, zigzagnya ke arah bawah. Kalian boleh bikin zigzagnya kalau mau ya. Jadi supaya melihat gerakan. Jadi turun, naik di sini, turun, naik dan jatuh. Oke, di sini dia double bottom. Di sini mencoba naik. Nah, tapi di sini dia lagi ketahan oleh resisten yang di sini, dan di sini ada support. Di sini pun ada banyak support ya. Jadi saat ini tidak break ya. Dia banyak ekor di sini. Ada potensi dia jatuh. Itu dari trennya, dan kita mendapatkan direction bahwa seharusnya si GBP Kanada dia bisa lanjut turun. Oke, di H4 kita masuk, kita turun ke lower time frame pelan-pelan. Nah, di sini oke, dia mulai membentuk semacam head and shoulder ya. Jadi di sini ada bahu kiri, turun, naik new high sedikit, lalu jatuh, new low sedikit oleh support yang di sini. Lalu dia membentuk area bahu kanan, right shoulder, lalu dia boom jatuh. Ya, dia boom jatuh di sini. Artinya kalian perhatikan deh, sebelum dia jatuh itu dia ada base-nya terlebih dahulu. Jadi dia base lalu drop. Ini adalah supply area. Oke, jadi perlu diperhatikan kalau ada candle bergerak panjang. Biasanya sebelum dia bergerak panjang tuh dia ada zone-nya di sini. Oke. Mungkin besok-besok saya akan bikin video khusus mengenai kaitannya antara price action dengan zone ya. Nah, lalu di sini bisa menjadi sebuah trading system, karena di sini bisa menjadi sebuah trading plan maksud saya. Di sini dia ada trend line yang signifikan 1 2 3 4 titik ya. Kita tarik garis, dan artinya level area di atas ini itu cukup enak ya untuk dijadikan acuan untuk kita mencari tradingan untuk sell. Ini GBP Kanada. Nanti targetnya kemana? Kita bisa pasang target at least ke bawah sini dulu ya. Kita ambil aja bawahnya. Dan ini range-nya cukup besar. Kalau dikasih dapat ya sekitar 100-an pips. Dengan resikonya kita boleh taruh stop loss di atas sini, mungkin 40-50 pip atau ke atas lagi ya. Kalau kalian mau kasih ruang yang lebih besar. Itu GBP Kanada. Lalu AUD Jepang Yen. Nah, AUD Jepang Yen ini dia habis hancur ya, habis drop kuat. Jadi AUD dan NZD ini pair lagi arahnya ke bawah ya. Jadi kalian bisa perhatikan, kalian bisa pantau, dan kalau dia momentumnya lagi terus kuat ke bawah, jangan dilawan dulu gitu ya. Kita lihat dulu nih, kita identifikasi dulu dari daily chart. Nah, daily chart untuk AUD Jepang Yen. Kita lihat dia lagi jatuh kuat ya, tapi sebelumnya pun dia naik kuat di sini. Jadi ini udah ketemu area support ya. Level 78.95 ini untuk AUD Jepang Yen, tapi di bawah sini ada yang lebih support yang lebih kuat lagi. Artinya kondisi sekarang dengan kekuatan momentum yang turun seperti ini, ada kemungkinan dia bisa lanjut turun ke bawah untuk AUD Jepang Yen. Oke. Kita boleh mundurkan sedikit ya untuk melihat price action sebelah kirinya. Nah, di sini pun ada area yang cukup bagus ya, yang di sini kemarin, dan kita bisa pantau yang ini nih. Level 78.20 dia pernah jadi resisten kuat ya. Di sini dia break, lalu di sini dia menjadi support. Artinya area ini dia akan cenderung menarik harga ya. Jadi harga akan cenderung ketarik ke bawah sini. Jadi saya bearish di AUD Jepang Yen tentunya. Tinggal gimana cara nyari entry-nya gitu ya. Nah, kalau tren yang lagi kuat turun seperti ini, kalian bisa turun ke H1 dan mencari continuation pattern gitu ya. Nah, kalau seandainya ruangnya masih cukup besar ke bawah. Jadi contoh di sini nih ya. Kalau seandainya dia lanjut turun ke bawah sini, itu masih ada ruang 80 pips lumayan. Ya, jadi masih ada cukup ruang ke bawah 80 pips. Nah, tapi sebelum kita attack ke bawah, pastikan dia membentuk continuation pattern terlebih dahulu. Dan continuation pattern yang saya suka adalah penan atau bearish flag ya, karena ini kan arahnya ke bawah. Nah, jadi saya akan tunggu beberapa hal untuk AUD Jepang Yen, tapi sebelum kita coba attack di bawah, mungkin kita bisa lihat di sini ya, dia ada semacam trend line di sini ya. Dia kan membentuk semacam falling wedge dulu sebelumnya, lalu dia jebol ke bawah. Kita bisa marking area di sini ya menjadi area yang kuat. Jadi seandainya si AUD Jepang Yen ini dia tidak membentuk pattern di bawah, artinya saya akan tunggu di atas ini untuk cari tradingan sell gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau seandainya dia tidak bisa naik ya, saya tetap cari sell ya, saya tetap cari bearish. Saya mungkin akan tunggu bearish flag seperti ini ya, membentuk
rising wedge kecil atau flag pattern untuk di tradingan sell ke bawah, atau dia penan. Kalau penan itu dia bentuknya segitiga. Ya, jadi kalau dia bentuknya segitiga di sini, itu juga bisa untuk dicari tradingan untuk sell ke bawah. Itu dia untuk AUD Jepang Yen. Nextnya AUD USD juga sama ya, lagi kuat turun. Nah, kurang lebih kayak gini nih. Kita lihat dari identifikasi trend, kita lihat di daily chart terlebih dahulu. Nah, di sini kalian perhatikan, dia drop kuat sekali. Di sini pun supportnya di break. Di sini juga ada support dan di break and close below ya. Jadi dia posisinya lagi break and close below daripada support yang di sini. Ini ada double bottom lalu dia kuat ya. Artinya ini bearish ya, ini bearish dan jangan dilawan dulu. Kita follow aja. Kita follow aja trennya. Ya, pertama kalau follow trend, kita lihat dulu ya bagaimana gerakan harga ketika dia hancur di bawah. Tentunya kalau misalkan ini sama seperti AUD Jepang Yen ya, kita bisa gunakan seandainya dia naik ke sini ya, saya bisa cari entry sell seandainya dia naik ke sini ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya akan tunggu continuation pattern. Saya akan tunggu continuation pattern, ada dua ya, sama seperti tadi. Seandainya dia membentuk bearish flag di sini, nah saya akan tradingkan sell ke bawah. Oke, atau dia bentuk continuation pattern berupa bearish penan ya, atau segitiga. Nah, jadi ini kurang lebih mirip dengan AUD Jepang Yen. Oke, nextnya di NZD Jepang Yen. Ya, NZD Jepang Yen juga sama, karena NZD dan AUD terlihat memang lagi kuat turun ya. Dan di sini saya langsung mapping. Ini jelas banget di H1 ada support yang signifikan 1, 2, 3, 4 ya. Dan ini sebelum dia jatuh dia membentuk rally base drop. So seandainya nih, harapan saya adalah dia bisa naik ke sini untuk dicari tradingan sell ke bawah ya. Dan dia area bawahnya sebagai target masih cukup jauh, sehingga seandainya dapat di level atas sini all the way ke bawah itu dia bisa cukup panjang ya. Jadi ini mappingnya seperti ini. Kalau kita bisa dapat entry sell di sini, lumayan bisa dapat 127 pips ya ke arah bawah. Nah, kenapa level target di 7541 seandainya dia berhasil membentuk pattern seperti itu? Tentunya ini dari price action di sebelah kirinya ya, di mana level tersebut merupakan area support ya, dan yang paling kuatnya itu di bawah sini 74.60 hingga 74.90 ya, karena di situ dia menjadi resistance, menjadi support, dan ini cukup signifikan ya untuk menjadi targeting price di NZD Jepang ya. Next di NZD USD. Oke, NZD USD juga sama ya, identifikasi trend turun dan dia baru aja break area support di sini ya, breaknya pakai gerakan acak-acakan seperti ini dan akhirnya dia candlenya kuat ya, bearish, hampir bearish Marubozu di daily chart. Kalian perhatikan juga ke sebelah kiri, di sini ada resistance yang cukup penting. Di sini jadi support, di sini jadi resistance. So, saya bearish ya, saya bearish dan saya akan cari tradingan untuk sell tentunya kalau dikasih naik dulu ya. Ini sama semua nih, kalau misalkan dia lagi kuat seperti ini, saya akan bikin zona untuk entry ya ketika dia koreksi. Tapi kalau dia nggak bisa koreksi, saya akan tunggu continuation patternnya seperti flag pattern ya, bearish flag pattern atau penan ya, segitiga. Nah, di sini dia membentuk ya. Kenapa area ini penting? Karena tadi ini merupakan support penting dari daily chart. Lalu price action di H1 ya, dia membentuk kayak gini, turun. Di sini dia membentuk low, high, lower low, dia sempat higher high lalu jatuh. Oke, jadi area tersebut merupakan area manipulasi ya, karena di sini ada high, low, higher high, lower low, sehingga kalau harga bisa dikasih naik kembali di situ merupakan level yang paling enak untuk ditradingkan sell. Oke, ini si NZD USD. Tapi seandainya dia tidak kuat naik untuk ngejemput ke arah sana, ini juga sama, saya akan tunggu bearish flag pattern ya, semacam rising wedge kecil atau bearish flag pattern di sini untuk dicari continuation sell untuk ke bawah. Jadi kita trend following dulu sementara ini. Ada beberapa pair lagi yang mau saya bicarakan, yaitu di EU, GU ya. Di sini kita lihat Euro USD. Nah, Euro USD saya bullish ya. Saya melihatnya dia malah ada potensi naik nih si Euro USD. Kenapa demikian? Oke. Nah, kalian perhatikan di sini. Dia turun kuat.
Di sini sebenarnya candlenya mulai condong ke arah atas ya. Di sini dia candlenya bullish kuat, di sini ada inside bar, lalu di sini ada outside bar bullish ke atas gitu ya. Dan kalau kita lihat di weekly chart Euro USD, nah kalian perhatikan di sini dia ada zona di sini ya sebelum dia naik kencang kemarin. Oke, di sini zigzag naik dan harga turun kembali ke situ. Dia terlihat kesulitan untuk lanjut turun. So ini area penting untuk ini demand area. Ini adalah demand area untuk si Euro USD dan saya masuk langsung ke H1 untuk mencari price actionnya seperti apa. Nah, kalian perhatikan di sini, dia turun di sini, turun ya. Di sini ada double bottom, naik higher high ya dari yang sini, lalu dia turun di sini. Nah, ini merupakan reaksi terhadap support area di sini ya. Kalian perhatikan di sini dia menjadi support, di sini pun menjadi resisten, di sini menjadi resisten. So, potensinya adalah dari zona ini dia harusnya bisa naik ke atas si Euro USD ya. Nah, kalau seperti ini mungkin bisa ditradingkan by limit ya. Jadi kita bisa ambil area support di sini sebagai buy limitnya, atau di sini kan dia membentuk swing low ya. Swing low seperti ini biasanya bisa diambil buy-nya di sini. Kurang lebih kayak gitu. Kita bisa pasang stop loss di bawah sini atau di bawah daripada ekornya di bawah sini itu 63 pips, dan kalau naik ke atas itu bisa sekitar 120 pips untuk Euro USD. Again, ini probability ya. Jadi kalau kita punya satu probability yang bagus, arahnya kemana, risk rewardnya itu masuk ya. Risk rewardnya masuk adalah at least 1 banding 1,5, dan kalau seperti ini kan dia 1 banding 2 ya. Tuh, 1 banding 2 tuh. Artinya risknya 63 pip, TP-nya bisa 120 pip, 2 kali daripada resikonya. Itulah trading yang bagus gitu ya. Nah, lalu terakhir ya, saya mau bicarakan terakhir di Eur Jepang Yen. Nah, Eur Jepang Yen. Oke, ini adalah grafik daily chart dari Eur Jepang Yen. Dia udah jatuh cukup banyak. Ini supportnya di break, tapi kalau kalian perhatikan di sini dia masih ada resisten yang cukup penting ya, significant resistance. Sekarang menjadi support, terlihat agak sulit untuk ditembus. Nah, di sini dia mulai ada ekor ya, ada support, dia break nih. Dan setelah breaknya nggak kuat nih. Ya, dia breaknya nggak kuat. Saya akan tunggu candlestick pattern di sini kalau dia membentuk morning star ya, morning star di H4 nih. Morning star itu adalah candle pembalikan arah ya. Saya pernah bikin video tentang itu, nanti saya taruh di bawah sini. Kalau dia membentuk morning star, ada potensi justru ini menjadi false break lalu dia naik ya. Ini potensinya nih, si Euro Jepang Yen. Nah, pastikan kalian paham mengenai cara trading dengan candlestick pattern untuk bisa mengeksekusi trading plan di Euro JPY seperti ini. Oke, sekian video hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan. Be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.